Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, teman-teman, coba perhatikan percakapan antara Budi, Lani, dan Dayu berikut ini. Semalam, aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi lah. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Teman-teman, berdasarkan percakapan tersebut, kita mengetahui bahwa media iklan terdiri dari media elektronik dan media cetak. Lalu, apakah perbedaan media cetak dan media elektronik? Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini ya. Berdasarkan medianya, iklan terdiri dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Berikut ini adalah contoh dari iklan media cetak. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampalannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut ini adalah contoh iklan dari media elektronik. Berikut ini perbedaan dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Dari media iklan media cetak yaitu menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara, bisa dibaca berulang-ulang, pembuatan cepat dan harga terjangkau, bersifat visual. Lalu selanjutnya dari iklan media elektronik, menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Bersifat audio visual. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain yaitu mah, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. Mah adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Mah disebabkan oleh luka terbuka atau lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala mah antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi mah: minum obat,
Makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan proses lebih lancar. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut. Cara mengatasi diare: minum banyak cairan, minum Oralit, minum obat, makan makanan yang tidak terlalu padat, dan rendah serat. Sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, BAB, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan yang berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit: kesulitan BAB, BAB tidak teratur, feses kering dan keras, nyeri perut, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi: makan makanan berserat, misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun bertambah usia. Gejala gastritis: nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi: makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam, dan pedas, minum obat. Lambaian. Lambaian atau wasir adalah peradangan dan pembekakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab lambaian adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala lambaian: muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri saat BAB. Cara mengatasi: makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan harus berolahraga. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Lani berkata, "Aduh, perutku sakit." Dayu menjawab, "Wah, kenapa, Lan?" Lani berkata, "Sepertinya mahku kambuh." Dayu pun menjawab kembali, "Kemarin mahku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya." Lani pun berkata, "Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya." Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat tersarang mah. Lalu teman-teman buatlah peta pikiran dengan isi tentang gangguan sistem pencernaan manusia.
Kegiatan merancang poster yang menjelaskan tentang gangguan pencernaan. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah dibuat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk poster dengan ukuran cukup besar. Yang pertama, judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Lalu, informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Lalu selanjutnya ini adalah contoh poster. Nah, di sini ada diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinggi encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau yaitu normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Cara mengatasi penyakit diare dapat digunakan dengan cara pemberian cairan dan elektrolit, seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan olalit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan olalit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Cara membuatnya cairan olalit yaitu kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, setengah sendok teh garam, dan yang kedua 6 sendok teh gula pasir, dan yang ketiga 1 liter air hangat, dan keempat pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan. Yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.